A True Martial World, Bab 30, Judul, Jin Long Wei. Setelah menerobos ke alam meridian, dunia tampak berbeda dengan Yi Yun. Dia tidak perlu menggunakan Purple Crystal Origins untuk melihat Yuan Qi di mana-mana di dunia ini. Yuan Qi ini seperti udara. Itu akan masuk ke tubuhnya dengan setiap napas dan habis dari pori-porinya. Ini secara halus mengubah fisik Yi Yun. Heaven Earth Yuan Qi memiliki tingkat energi yang lebih tinggi daripada makanan. Orang normal makan biji-bijian, tetapi seorang kultivator dapat menggunakan surga bumi Yuan Qi sebagai sumber energi mereka. Saat mencapai tingkat tertentu, mereka bisa menghindari makan biji-bijian sepenuhnya. Di Tiongkok kuno, Zhuangzi, A Happy Excursion, berisi catatan tidak makan 5 biji-bijian, tetapi menghisap angin dan meminum embun. Itu berarti bahwa seseorang dapat bertahan hidup hanya dengan energi yang disediakan oleh langit dan bumi, kehilangan kebutuhan untuk makan 5 biji-bijian. Metode bertahan hidup seperti itu memungkinkan tubuh seseorang menjadi lebih murni. Dengan lebih sedikit kotoran, mereka juga bisa hidup lebih lama. Orang dahulu menjunjung tinggi negara ini, jadi ada banyak dokumentasi di buku-buku kuno. Tentu saja, Yi Yun masih jauh dari menghindari biji-bijian. Yi Yun merasa bahwa bahkan jika dia telah mencapai keadaan di mana dia dapat menghindari biji-bijian, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah menyerah pada keadaan itu. Di bumi, Yi Yun adalah seorang rakus, yang tidak memiliki kecanggihan. Harus dikatakan bahwa Yi Yun adalah seorang ahli makanan. Iya, seorang ahli makanan. Yang pertama adalah simbol kemalasan dan kerakusan, sedangkan yang kedua adalah untuk seseorang yang bisa menikmati keindahan hidup. Yi Yun tidak hanya menikmati makan, dia juga seorang juru masak yang baik. Dia sudah lama tinggal sendirian di bumi. Meskipun hidangannya tidak sebanding dengan koki top, masakan rumahannya benar-benar nikmat. Jika Yi Yun telah bekerja keras untuk membangun karir setelah 2 tahun, dengan penampilan dan keterampilan kulinernya, dia akan menjadi bujangan yang sangat memenuhi syarat di mata wanita. Sayangnya, dengan penerobosan ruang waktu, dia harus mulai dari awal. Di klan suku Lian yang malang dan menderita, Yi Yun tidak bisa menampilkan keterampilan kulinernya. Yi Yun hanya bisa berharap bahwa dia akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Dia akan menyiapkan meja makanan lezat untuk menghadiahi dirinya sendiri. Adapun menghindari biji-bijian, menghisap angin, meminum embun bisa masuk neraka. Cara hidup seperti itu sangat menakutkan. Jika dia tidak bisa memuaskan seleranya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar dalam kesenangan hidup? Setelah tiba di dunia aneh ini selama sebulan, satu-satunya daging yang dilihat Yi Yun adalah sepotong daging asap. Meski rasanya tidak enak, itu tetap daging. Setelah daging asap habis, hanya ada bubur biji-bijian kasar. Selera Yi Yun menangis karena ketidakpuasan. Tentu saja, dalam kondisinya, Yi Yun hanya bisa menahan rasa lapar yang menyayat hati, dan mengisi kembali energinya menggunakan esensi tulang kuno. Untungnya, esensi tulang kuno terasa enak. Karena klan suku Lian telah menahan makanan, tidak meninggalkan makanan untukku, aku akan makan esensi tulang kuno mereka. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk menyerap esensi tulang kuno sampai bersih. Yi Yun tidak berencana untuk bersikap sopan dan memutuskan untuk menyerap esensi sebanyak yang dia inginkan hari ini dengan bantuan kemampuan kristal ungu. Itulah yang selama ini Yi Yun lakukan, tetapi ada gangguan dalam rencananya hari ini. Saat fajar, Yi Yun menyadari bahwa suku itu sangat hidup ketika dia kembali ke desa. Tua dan muda dari suku itu telah keluar dari rumah mereka. Mereka telah berkumpul di alun-alun di depan kompleks pemimpin, menyebabkan alun-alun kecil itu dipenuhi orang. Di tengah keramaian itu, terlihat sebuah benda besar berukuran sebesar bukit. Yi Yun fokus padanya dan terkejut. Bukit kecil seperti benda itu adalah binatang buas. Ini. Yi Yun tertegun, bagaimana bisa binatang besar seperti itu muncul di klan suku Lian? Melihat kepala binatang itu benar-benar perkasa. Salah satu binatang seperti itu dapat dengan mudah meratakan seluruh klan suku Lian. Tetapi dengan begitu banyak orang berkerumun di sekitarnya, binatang besar itu jelas tidak menyerang,
hidup bersama dengan suku Lian di ruang kecil itu dengan damai. Oh, pikiran Yiyun tiba-tiba melintas, binatang ini? Dia ingat hari ketika dia menyeberang ke dunia ini. Dia telah melihat binatang besar berlari di hutan belantara saat kembali ke rumah bersama Jiang Xiaoru. Binatang itu panjangnya sekitar 10 meter, dengan taring tajam dan anggota tubuh berotot yang menyerupai pilar logam. Kecepatan larinya sangat cepat, dan di belakang monster itu ada seorang pria, dengan pedang tersandang di punggungnya. Aura pria itu memerintah dan sangat menakutkan. Adegan itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Yiyun. Bagaimanapun, menjadi penduduk bumi, pemandangan seperti itu sangat mengejutkan. Dan sekarang, binatang besar di alun-alun ini tampak identik dengan binatang yang berlari melalui ladang. Bahkan mungkin binatang yang sama. Yiyun tiba-tiba mengerti bahwa seseorang yang penting telah tiba di klan suku Lian. Binatang besar ini adalah tunggangan VIP. Bagaimana Yiyun bisa melewatkan hal penting seperti itu? Dia terbang dengan cepat menuju alun-alun. Dalam perjalanan, Yiyun melihat penduduk desa merayakan, seolah-olah itu tahun baru. Yiyun juga mendengarkan percakapan. Percakapan ini membuat jantung Yiyun berdebar kencang. Pemilik binatang besar itu adalah anggota Jin Longwei. Jin Longwei adalah divisi militer elit kerajaan surgawi Tai'ah. Level dari anggota terkemuka berada di atas ranah Purple Blood. Dengan unit dasar yang terdiri dari Purple Blood, kekuatan pertempuran Jin Longwei tak terkalahkan. Orang yang mendirikan Jin Longwei adalah kaisar pendiri kerajaan surgawi Tai'ah. Saat itu, Kaisar Tai'ah memimpin Jin Longwei melintasi negeri, meletakkan dasar kerajaan surgawi Tai'ah. Divisi yang menghancurkan ini, Jin Longwei meneruskan warisannya sampai sekarang untuk generasi yang tidak diketahui jumlahnya. Personel terpilih di pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah akan memasuki cadangan Jin Longwei. Mereka pertama-tama akan berkultivasi di cagar alam, dan setelah melewati evaluasi, mereka bisa menjadi anggota resmi. Tetapi untuk lulus evaluasi itu sangat sulit. Jika mereka gagal dalam evaluasi akhir, mereka akan dikirim ke tentara reguler. Itu kemudian akan mengakhiri perjalanan mereka untuk menjadi anggota elit Jin Longwei. Jika dia adalah anggota Jin Longwei, maka orang yang datang ke suku kita ini setidaknya adalah seorang Purple Blood. Seorang Purple Blood dari Jin Longwei benar-benar berbeda dalam kehebatan pertempuran dari seorang Purple Blood yang lahir dari Cloud Wilderness. Faktanya, anggota Jin Longwei yang datang ke klan suku Lian adalah seorang ahli di puncak ranah Purple Blood. Setelah mencapai level seperti itu, dan telah diasah dengan baik di Jin Longwei, kehebatan bertarungnya tak tertandingi. Dia adalah seorang kultivator elit dari Jin Longwei. Untuk orang seperti itu yang datang ke padang gurun yang luas, bahkan pemimpin dari 100.000 suku besar harus membungkuk dengan hormat. Bagi klan suku Lian, status seperti itu sangat menakutkan. Dengan demikian, eselon atas dari Lian Chengyu habis-habisan. Lian Chengyu dan pemimpin memasang senyum terbesar mereka saat memimpin pesta penyambutan. Yiyun juga melihatnya dengan jelas. Pria itu adalah pria yang sama yang dia lihat saat pertama kali tiba di dunia yang aneh ini. Dia memiliki aura memerintah dan memberikan tekanan bahkan dari jauh. Itu memang dia? Pikiran Yiyun mulai menyala. Ini adalah kedua kalinya bertemu dengannya. Bertemu dengannya tepat setelah masuk ke dunia ini, itu pasti bukan kebetulan. Memikirkannya, sejak datang ke dunia ini, dan dari pemahamannya tentang Cloud Wilderness, dia tahu bahwa Cloud Wilderness, dan terutama klan suku Lian, adalah suku miskin yang tidak akan pernah diganggu oleh ahli. Dengan kata lain, menjadi elit Jin Longwei, dia pasti punya alasan untuk tinggal di sekitar klan suku Lian untuk waktu yang lama. Tapi apa alasannya? Catatan penerjemah. Jin Long berarti naga yang cantik dan cerah. Jin Longwei secara kasar berarti pengawal naga cerah.